Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebanyakan orang menjalankan keagamaan mereka. Mereka datang beribadah, mereka datang memuji Tuhan, mereka datang beribadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka, mereka seringkali menyatakan diri mereka lebih benar daripada yang lain. Mereka seringkali menyatakan bahwa orang lain itu tidak suci seperti mereka. Ini ironi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, justru mereka menganggap orang lain tidak layak diampuni Tuhan. Cuman mereka yang layak mendapat ampun dari Tuhan, yaitu mereka rasa diri mereka benar. Dan kalau kita melihat hal ini bukan hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya atau kehidupan keagamaan. Karena hal ini sudah terjadi pada zaman Yesus. Bagaimana orang-orang Farisi, mereka menganggap diri mereka lebih benar daripada yang lain. Dan pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Yaitu saya ambil di Injil tulisan Matius pasal 5 ayat 20. Izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Injil tulisan Matius pasal 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab, di zaman perjanjian lama zaman perjanjian lama tidak ada yang namanya orang Farisi. Tetapi kok setelah kita membaca perjanjian baru, munculnya orang Farisi. Yang menjadi pertanyaannya, orang Farisi ini muncul sejak kapan? Dan apakah mereka ini sekte, kumpulan atau bagaimana? Menurut sejarah yang ditulis pada zaman penaklukan orang Israel, yaitu Raja Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa dan di antaranya bangsa Israel. Ketika dia menaklukkan bangsa-bangsa dan bangsa jajahan yang dia taklukkan, dia melakukan yang namanya Helenisasi. Apa itu Helenisasi? Helenisasi yaitu dia memaksa orang untuk mengikuti kebudayaannya, baik itu bahasa, agama maupun kebiasaan mereka. Dan hal ini juga dia terapkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika dia menerapkan hal ini kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ada dua kelompok orang Yahudi yang terpisah. Mereka terpencar. Yang pertama yaitu kelompok Saduki. Mereka ini lebih modern, lebih liberal. Mereka terima yang namanya Helenisasi karena dalam anggapan mereka Helenisasi tidak bisa ditolak. Dan juga aliran yang kedua itu aliran konservatif atau ortodok. Mereka menolak keras yang namanya Helenisasi. Ketika mereka menolak keras yang namanya Helenisasi, mereka menarik diri mereka dari orang-orang banyak. Mereka membuat kelompok-kelompok tersendiri. Dan mereka menamai kelompok mereka dalam bahasa Ibrani yaitu Pares, yang artinya yang diasingkan atau dipisahkan. Mereka memisahkan diri untuk mempelajari namanya hukum Taurat. Mereka meneliti hukum Taurat. Setelah mereka mempelajari, meneliti, mereka mengaplikasikan dalam kehidupan mereka melalui tindakan keagamaan mereka. Maka kita bisa lihat di ayat ini, Yesus mengecam keagamaan mereka. Kenapa sih Yesus mengecam kehidupan keagamaan orang Farisi?
apa yang menjadi penyebabnya sih? Sehingga Yesus mengecam keagamaan mereka. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan. Yang pertama adalah mereka itu penuh dengan kemunafikan. Mereka munafik. Kenapa? Kalau kita bisa melihat di Injil Matius 23 ayat 27 sampai 28, mereka ini lebih mementingkan penampilan luar mereka. Mereka lebih mementingkan apa yang orang lihat supaya mereka dipuji. Contohnya, bagaimana mereka berpuasa. Mereka berpuasa bukan untuk mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi mereka berpuasa untuk mencari hormat. Mereka juga berdoa, bukan berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di Injil mencatat, mereka biasanya doa di pinggir-pinggir jalan, tikungan-tikungan jalan, juga pasar-pasar, dengan tujuan untuk dipuji. Dan yang kedua adalah mereka merasa diri mereka paling benar. Mereka anggap orang lain ini berdosa. Tidak seperti mereka yang sangat taat kepada hukum Taurat. Makanya kita lihat bagaimana Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa. Mereka berkata, kalau orang ini benar, tidak mungkin orang ini berkumpul dengan orang-orang berdosa. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka ini orang benar, bukan orang berdosa. Kalau kita lihat di Lukas, di situ ditulis bagaimana orang Farisi dan juga pemungut cukai berdoa. Dari cara berdoanya mereka tahu orang Farisi menganggap dirinya ini layak. Orang Farisi menganggap dirinya ini orang yang bersih karena melakukan kewajiban keagamaan. Dan juga yang ketiga, yaitu mereka menghalangi orang untuk datang kepada Allah. Di Matius 23 ayat 13, saya akan membacakan untuk kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Kenapa ayat ini muncul? Karena dalam ajaran mereka tidak mengajarkan yang namanya ajaran benar sesuai dengan Taurat, tetapi mereka mengajarkan yang namanya adat istiadat mereka. Inilah yang menyebabkan mereka, walaupun mereka mengajar keagamaan mereka luar biasa, tetapi lewat pengajaran mereka tidak membawa orang datang ke kerajaan Allah. Karena mereka lebih mementingkan hukum Taurat mereka. Mereka lebih mementingkan yang namanya adat istiadat mereka, bukan yang terutama di hukum Taurat. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kisah ini, bagaimana kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Ketika kita rajin bergereja, rajin beribadah, meneliti firman, dan kita rajin berdoa, berpuasa, apakah kita melakukan itu atas dasar kasih kita kepada Tuhan Yesus yang kita sembah? Karena Dia sudah mengasihi kita, maka kita mengucap syukur atas apa yang Dia berikan kepada kita lewat apa yang kita lakukan, yaitu doa, berpuasa. Ataukah kita melakukan itu untuk mencari penghormatan, atau ketika kita dipilih untuk melayani, bagaimana sikap hati kita ketika kita melayani? Apakah sikap hati kita untuk mencari hormat lewat pelayanan kita, maka kita mempersiapkan yang terbaik untuk ketika kita melayani, kita melakukan yang terbaik dan orang lihat bahwa kita ini hebat dan kita dipuji. Kalau kita melakukan hal itu, maka kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita seperti orang-orang Farisi ini dalam mereka menjalankan kewajiban keagamaan mereka. Tetapi marilah kita melakukan kewajiban keagamaan kita lewat kesadaran yang penuh, yaitu kasih kita kepada Kristus. Yaitu Kristus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia. Yaitu Kristus sudah menebus kita dari maut, membawa kita ke dalam hidup, maka kita juga harus memberitakan kabar baik, kabar kehidupan yang Yesus bawa untuk orang-orang. Jangan sampai kita menjadi penghalang
bagi orang-orang untuk datang kepada Kristus. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, kebenaran firman Tuhan ini biarlah bisa memberkati kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menyadarkan kita bahwa kewajiban keagamaan kita yang kita lakukan hari-hari ini, yaitu kita lakukan dengan atas dasar kepada Kristus, atas dasar cinta kita kepada Yesus, atas dasar kasih kita kepada Yesus, bukan atas dasar untuk kita mencari hormat, untuk kita mencari puji-pujian, untuk kita mencari tepuk tangan dari banyak orang, atau jangan sampai kita menganggap diri kita benar daripada yang orang lain. Tetapi yang Yesus mau adalah kita saling mengasihi. Yang Yesus mau supaya kita melakukan kewajiban keagamaan kita atas dasar kasih kita kepada Kristus. Baik, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua.